Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 29. Hahaha, melakukan apa lagi kalau tidak memberi jeweran kepada mereka? Ki Munding Sosro, apakah penolakanmu itu berarti bahwa Andika berdua menantang kami untuk mengadu kesaktian? Kami tidak pernah mencari musuh, tidak menentang siapa-siapa, akan tetapi kalau ada orang hendak memaksakan kehendaknya kepada kami, tentu kami melawannya. Hahaha, itu sama saja dengan menantang kami. Sekarang begini saja. Andika berdua boleh bertanding mengadu kesaktian dengan kami berdua. Kalau kami yang kalah dan masih hidup, kami akan kembali ke Belambangan, kalau kami mati, sudahlah. Akan tetapi kalau Andika berdua kalah, hidup atau mati, semua anggota Sardulo Cemeng harus berangkat sekarang juga ke Belambangan dan memperkuat pasukan Belambangan untuk menghadapi Mataram. Hehe, bagaimana pendapat kalian? Sudah adil, bukan? Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, Andika berdua sungguh orang-orang sombong yang mau enaknya sendiri. Tanpa diundang kalian datang berkunjung, hendak memaksakan kehendak kalian kepada kami, bahkan telah membunuh seorang anggota kami. Dan sekarang kalian masih hendak mengadakan syarat dan peraturan sendiri. Kami berdua tidak dapat memaksa para anggota kami. Kalau mereka hendak membantu Belambangan, silakan pergi. Kami tidak mau tahu akan usul kalian tadi. Sekarang kami yang menentukan. Kalian pergilah dan kami masih mau melupakan kematian anggota kami. Kalau kalian memaksa, kami terpaksa menggunakan kekerasan mengusir kalian. Hahaha. Kiranya dua orang ketua Sardulo Cemeng hanya pengecut, beraninya main keroyokan mengandalkan banyaknya anggota untuk mengeroyok kami yang hanya berdua. Licik dan curang. Bagawan Dewokaton tertawa mengejek. Pantang bagi laki-laki gagah untuk menerima sebutan pengecut curang. Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo marah sekali. Mereka sudah mencabut senjata masing-masing. Ki Munding Sosro mencabut sebatang golok mengkilat dan Ki Munding Loyo mengeluarkan sebatang tombak trisula yang menjadi senjata andalannya. Minggatlah kalian. Kalau tidak, kami akan menyerang. Bentak Ki Munding Loyo sambil melintangkan tombak trisulanya di depan dada. Dua orang utusan Belambangan itu merasa girang bahwa mereka berhasil memancing kemarahan dua orang ketua Sardulo Cemeng itu sehingga mereka ingin bertanding satu lawan satu karena tidak ingin disebut pengecut curang. Melihat dua orang itu sudah siap menyerang, Resi Sapu Jagat memutar tasbih merahnya dengan tangan kanan sedangkan Bagawan Dewokaton mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar hitam. Majulah, hendak kami lihat sampai di mana kehebatan dua orang ketua Sardulo Cemeng yang usianya sudah hampir 70 tahun ini menerjang. Setelah itu, tokoh yang bertubuh tinggi besar bermuka merah itu ternyata masih gesit. Sambaran goloknya mengeluarkan suara mengaung dan goloknya berubah menjadi sinar berkelebat menyilaukan mata. Gerakannya masih cepat dan kuat sehingga merupakan serangan yang cukup dahsyat. Bagus! Resi Sapu Jagat memutar tasbihnya dengan cepat sehingga senjata istimewa itu berubah menjadi gulungan sinar merah. Sinar golok yang menyambar itu bertemu dengan sinar merah yang berputaran. Cering-cering, terang. Tampak bunga api berhampuran ketika dua senjata itu saling bertemu beberapa kali, menunjukkan bahwa dua senjata itu selain ampuh, juga didorong tenaga yang kuat. Dua kakek sakti itu segera terlibat dalam sebuah perkelahian yang seru. Maklum bahwa lawan memiliki kepandaian tinggi, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus terampuh mereka dalam usaha mereka untuk mencapai kemenangan. Pertandingan itu menjadi perkelahian mati-matian, bukan sekedar mengadu kesaktian untuk melihat siapa yang lebih unggul. Serangan-serangan mereka, baik yang menggunakan pedang maupun yang menggunakan tasbih merupakan sambaran tangan maut yang kalau mengenai sasaran dengan tepat pasti mendatangkan kematian. Melihat rekannya sudah bertanding melawan Ki Munding Sosro dan dia yakin bahwa rekannya pasti menang, Bagawan Dewokaton menghampiri Ki Munding Loyo dan tertawa bergela mengejeknya. Hahaha. Apakah engkau tidak berani melawan aku dan hanya menjadi penonton saja, Ki Munding Loyo? Ki Munding Loyo mengerutkan alis, memandang Bagawan Dewokaton dengan marah lalu membentak. Babi sombong, makan trisulaku. Dia lalu menyerang dengan tombak trisulanya yang bergerak cepat seperti kilat menyambar.
Singgih. Terang-terang-terang. Trisula bertemu dengan pedang hitam dan bunga api berpijar. Mereka lalu saling menyerang dengan tidak kalah dahsyatnya dibandingkan pertandingan pertama. Pelataran rumah yang tadinya meriah dengan pesta yang gembira dan dirayakan seluruh penduduk perkampungan Sardulo Cemeng, kini berubah menjadi arena perkelahian 4 orang itu. Suasana gembira berubah menjadi suasana yang menegangkan. Anak-anak dan para wanita sudah lari memasuki rumah dan semua anggota Sardulo Cemeng kini berkumpul di pelataran itu. Mereka kini telah menjadi pasukan yang wajahnya dicoreng-moreng dengan arang sehingga tampak menyeramkan. Memang inilah kebiasaan para anggota Sardulo Cemeng. Begitu menghadapi kemungkinan bertempur, beberapa orang datang membawa bubuk arang dan mereka segera melumuri muka mereka dengan coreng-moreng. Peraturan ini memang sejak dulu dikenakan oleh Ki Munding Sosro yang dahulu di waktu muda pernah menjadi kepala suku yang masih liar di pedalaman Borneo, Kalimantan, dan kebiasaan suku liar yang mencoreng-moreng muka mereka kalau sedang berperang itu diterapkan kepada para anggota Sardulo Cemeng dengan maksud untuk menambah semangat mereka dan agar wajah mereka tidak dapat dibedakan atau dikenal. Akan tetapi setelah lewat sekitar 50 jurus, mulailah tampak bahwa tingkat kepandaian 2 orang utusan Belambangan itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat 2 orang ketua Sardulo Cemeng itu. Kakak beradik itu mulai terdesak dan terus mundur, sama sekali tidak sempat membalas serangan, hanya mampu mengelak dan menangkis saja. Kalau saja 2 orang utusan Belambangan itu menghendaki, tentu tanpa banyak kesulitan mereka akan dapat membunuh 2 orang ketua Sardulo Cemeng itu. Akan tetapi mereka tidak mau melakukan ini karena merasa khawatir kalau mereka membunuh 2 orang pimpinan ini, para anggota perkumpulan itu menjadi sakit hati dan tidak mau memenuhi permintaan Kadipaten Belambangan untuk membantu. Mereka hanya ingin merobohkan 2 orang pimpinan itu tanpa membunuh, untuk memperlihatkan para anggota bahwa mereka jauh lebih sakti sehingga mereka mau tunduk dan mengikuti mereka ke Belambangan. Apalagi melihat betapa kini wajah semua anggota dicoreng-moreng, 2 orang pertapa itu menjadi ngeri juga. Orang-orang seperti itu tentu akan menjadi nekat kalau sudah bertempur. Maka mereka lalu mengambil keputusan untuk segera mengakhiri pertandingan itu dan memperlihatkan kepada para anggota Sardulo Cemeng bahwa mereka lebih sakti daripada 2 orang ketua mereka. Ya! Resi Sapu Jagat membentak dan tubuh Ki Munding Sosro terjengkang roboh oleh sambaran kaki sang resi. Haid. Ki Munding Loyo juga terpelanting roboh terkena dorongan tangan kiri Bagawan Dewokaton yang mengenai pundaknya. 2 orang ketua Sardulo Cemeng itu bangkit duduk sambil menyeringai menahan rasa nyeri. Pada saat itu, para anggota Sardulo Cemeng yang tadi mengepung dan hanya menonton, begitu melihat 2 orang pemimpin mereka roboh, serentak lalu menyerang 2 orang utusan Belambangan itu dengan senjata mereka sambil berteriak-teriak seperti yang diajarkan oleh Ki Munding Sosro. Bertempur dengan muka coreng-moreng dan berteriak-teriak seperti itu berpengaruh besar sekali untuk membuat gentar hati lawan. 2 orang utusan Belambangan itu terkejut sekali. Mereka segera menangkis serangan keroyokan itu dan membuat beberapa orang terpental. Hei! Semua mundur!